Teman-teman banyak yang salah paham. Saya lihat komen-komen Ustaz, dia pikir Mondi ini orang kaya, betul yang disetting ya. Saya baca komen seperti itu. Teman-teman semua Malaysia, dengarkan baik-baik. Saya orang Indonesia, saya tahu bagaimana kehidupan Mondi sebelum jumpa Ustaz David Liu. Ya, memang dia viral, tapi kita salah, kita di Indonesia, kita tidak support dia. Kita pikirkan bagaimana hari-hari dia. Memang pernah dulu dia hadir di podcast beberapa account yang juta-juta orang sehingga followers Mondi bertambah banyak. Tapi kehidupan dia kita tak tahu. Justru Ustaz Abid Liu lah yang Allah hantar dari Malaysia yang care dengan Mondi. Dia jumpa, itu bukan settingan, jumpa tidur di pinggir jalan. Ya, saya tahu. Allahu Akbar, takbir, Masya Allah. Jadi teman-teman jangan tebar fitnah tentang Mondi. Mondi ke Malaysia, memang Ustaz Abid punya idea supaya jaga dia supaya terjauh dari lingkungan yang merusakkan dia. Supaya di Malaysia bisa belajar agama, di Malaysia bisa dapat usaha, dapat perbaikan ekonomi, begitu. Dan supaya di Malaysia juga jumpa jodoh yang soleh. Ya, hari-hari isteri saya tolong ngajarnya, ngajar Mondi. Ngajar solat, isteri saya ajar Quran. Mondi ya? Ya itu boleh tuh nikahkan dengan Mondi itu, kata silakan. Mondi itu mencari suami yang soleh. Kan ada 2-3 orang ya, tapi yalah dia atas hati bukan sama dulu. Saya dia disuruh-suruh. Dialah dia. Teman-teman ayo kasih menang kita ya. Ya Allah 401 orang Masya Allah. Saya dah 5,000 dah, saya jadi 400. Macam kalah saya ni. Apa? Ustaz Ebit berapa yang watching sekarang? Yang watching 14,000. 14,000 orang, saya cuma 400 orang. Oh, patutlah saya kalah. Tak perlu kalah lagi. 6,000. Ya Allah, orang Malaysia yang baik hati, follow lah Dery Sulaiman. Pindahlah ke sini. Kasihanilah Dery Sulaiman. Orang yang TikTok ni kaya Ustaz Dery. TikTok mana ada bagi duit saya saja. TikTok ni mau kena berjual Ustaz Dery kan. Kena berniaga. TikTok ni kena kalau orang bayar kita jadi duta. Barulah. Tapi siapa? Tu masya-Allah ajaran Don. Bagi ikan. Orang Malaysia yang sultan-sultannya, jangan Ustaz Ebit dia dibagi. Dery Sulaiman pun bagi itu satu. Aduh, saya kalah tuh Ustaz. Ustaz, habis lepas ini saya mau kecil saja tak apalah, tapi saya masuk ke kotaknya Ustaz. Ustaz, saya tengah tadi ada beg kuning, tak boleh live Ustaz dia, tak boleh ni, tak boleh fikir. Tak apa, lepas ini. Saya masuk sana aja ya. Ya. Saya off ya. Off. Saya off, saya masuk di seperti kemarin ya. Tak boleh? Oke. Dia kena pen. No. Itu kita orang biasa-biasa, jadi yang lagi tak tahu. Enggak, tadi nongolin. Tak tahu. Saya dia ajak fikir. Kena belum. Masya Allah. Tapi kuning tak ada kan? Masya Allah. Mahdi. Ustaz Dery Sulaiman. Masya Allah. Begitu. Alhamdulillah, subhanallah. Tufir bagi train. Masya Allah. Tengok. Doain Mondi Memang TikTok macam tu. Main-main bagi gift. Support kawan-kawan. Macam tu. Seru ya? Seru. Kalau sayang bagi hadiah. Paling kurang bagi doa Mondi kan. Yang paling kurang berkatalah yang baik. Sahabat yang baik ini memberi manfaat. Seorang sahabat paling kurang apa dia Mondi? Tidak menyakiti orang lain melalui lidah. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalau tulisan kita, perkataan kita menyakiti orang, Allah tanya kita kat akhirat. Jadi cakap baik-baik insya-Allah. Cakap baik-baik. Cari kebaikan. Dia macam lebah Mondi, dia pergi taman, dia cari apa? Cari madu. Cari kebaikan. Saya cari kebaikan. Cari rahmat Allah, cari kebaikan. Begitu. Jadi kalau live-live macam ni, Masya Allah. Ini pun sebahagian pada cara cari rezeki. Mondi tak tahu, saya pun tak tahu sangat sebelum ni. Saya kongsi-kongsi video tu dengan niat supaya orang lain buat kebaikan yang sama. Tak semua video saya kongsi. Dan tak semua sedekah kita tunjuk ke orang. Banyak lagi kita, yalah, mesti tak banyak. Cuma ada masa kita jadikan contoh. Supaya rupanya anak-anak tatu, anak pang ni baik-baik. Mereka rindukan kebaikan. Mereka rindu nak dekat dengan Allah. Jadi kita kena bawa kepada suasana yang baik. Untuk berubah ni kena hijrah. Kadang-kadang hijrah tempat. Macam tu. Hijrah supaya kita jauh daripada kawan-kawan yang lama. Kawan-kawan di jalan. Hidup di jalanan ni macam-macam. Tak perlu sebutlah apa-apa hidup di jalanan. Dalam susah tu ada gaya hidup jalanan ya Mondi kan. Yang pastinya tak ada yang baik, ada banyak kebaikan, tapi keburukannya pun banyak juga. Macam-macam yang tak bagus juga. Jadi kita bawa hijrah kepada suasana yang baik, cari kawan-kawan yang baik tanpa melupakan kawan-kawan yang lama. Mendoakan mereka, sayang mereka, sentiasa sayang mereka, doakan kebaikan. Masya Allah begitu. Macam mana? Invite tetamu biasa. Masya Allah. Ni Ustaz Dery yang ajar live ni.
Ya. Saya belajar live dekat Ustaz Dery. Tak mau Ustaz. Dia orang kata model. Tak mau Ustaz. Saya rusak Ustaz dengan TikTok ya. Ya, tak rusak Ustaz Dery. Saya belajar-belajar. Tak apa-apa. Saya ada kerja Ustaz Dery. Malam-malam boleh bantu orang lain. Lain kali kalau ada orang lain lagi, kita bantu lagi. Masya Allah. Slowly kan selalu. Baik, Masya Allah. Ustaz Abid. Ya. Tell me something. Ada orang masalah apa di Malaysia? Fitnah apa tentang Mondi? Saya dengar tu banyak orang yang cakap tak baik. Gimana? Yalah, dia kata kita setting Ustaz Dery. Setting Mondi dekat tepi jalan. Dia nampak Mondi, dia tak tahu tatu Mondi ni dia ingat mahal. Dia tak pernah tengok anak di Indonesia, anak pang tu bukan pakai duit ratus-ratus ribu buat tatu. Dia tak tahu tatu tu buat ukir sendiri macam Ustaz Dery, orang seni, orang-orang apa memang dulu macam tu, dia tak tahu. Dia ingat tatu tu mahal. Lepas tu sendiri. Sangka baik. Ustaz Abid Leo. Lepas tu dia ingat rambut. Sangka baik semuanya. Dia pandai color rambut. Dia pandai color rambut sendiri. Dia boleh orang kawan dia color rambut semua sekali. Lepas tu dia ingat braces tu yang mahal. Macam anak saya punya braces tu dia ingat yang mahal. Di Indonesia braces ni gigi punya tu. Yang palsu tu sendiri murah. Indonesia ni banyak barang-barang yang boleh ni juga. Di Indonesia pasang behel itu, Ustaz, behel itu pasang dia. Harga berapa harga? 50.000. 50.000. Ustaz Dery 50.000. Ini sudah bertahan sampai bertahun-tahun. 50.000 berapa di Malaysia Ustaz Dery gigi tu? RM15. Braces tu harga RM15. Harga braces RM15. Tunjuk sikit Mondi gigi tu. Tu RM15. Tu bukan braces yang macam anak saya yang harga sekian-sekian begitu. Dia bayang kat Malaysia ni ribu-ribu. Saya tak tahu braces ni berapa harga dia. Tapi tak apalah, orang sangka baik mungkin dia fikir Mondi ni anak miliuner di Jakarta mungkin. Alhamdulillah, doakan aja Ustaz Dery kan. Amin. Semoga tak salah juga kalau mau doakan gitu kan. Iya. Tapi tak apalah Ustaz Beliau. Aku ingatkan lagi Ustaz Abid, dengar ya semua ya. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tak perlu kau menceritakan tentang dirimu kepada orang-orang, semua orang. Karena orang yang mencintaimu tak perlukan itu Ustaz Abid, dan orang membencimu tak percaya itu. Ya. Yang cinta akan tetap cinta, yang sayang akan tetap sayang Ustaz Abid. Ya. Kenapa orang sayang sama Ustaz Abid? Karena dia lihat kebaikan Ustaz Abid. Kenapa orang benci? Karena dia lihat keburukan Ustaz Abid. Kita bukan malaikat, kita bukan nabi, kita ni banyak salah. Kalau saya dibuli orang, saya di Indonesia, saya suka sering dibuli orang. Saya cuma cakap sedikit aja. Itu baru sedikit kesalahan saya yang kamu lihat. Yang kamu tak lihat masih banyak lagi. Sudahlah. Ya. Makanya letakkan diri di bawah rumput Ustaz Abid. Letakkan sebenarnya di rumput di bawah lagi. Ya. Hinakan dirimu, kata guru saya. Hinakan dirimu sehina-hinanya sampai tak ada lagi orang yang mau menghinamu. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya sampai tak ada lagi orang bisa merendahkan kamu. Salahkan dirimu sesalah-salahnya sampai tak ada lagi orang yang mau menyalahkan kamu. Ya, udahlah, terserah. Tangan kita cuma dua, Ustaz Abid Liu, Mondi. Ya, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita tutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan terus berjalan sampai jumpa dengan Allah. Terus berjalan, melangkah. Kalau kita dengar ucap orang tak sampai tujuan, Ustaz. Luqmanul Hakim dengan anaknya naik dari atas keledai. Subhanallah, subhanallah. Kata orang itu zalim, anak bapak naik keledai kecil, zalim. Maka anak bapak turun, anak durhaka, bapak jalan di atas keledai, bapak naik. Anak di bawah, ini bapak juga jahat, anaknya disuruh jalan dia naik. Akhirnya salah semua. Nah, ketika dia jalan, dibilang bodoh, ada keledai tadi tunggangi. Nah, kalau dengarkan cakap orang Ustaz Abid, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila kita dengar cakap orang, tak sampai kita tujuan. Ya, jadi orang ikhlas itu Ustaz Abid Liu. Masya Allah. Ya, orang-orang ikhlas, Ustaz Abid, dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Ya, benar. Ya. Orang-orang ikhlas itu dipuji, dia tak terbang, dicaci dia tak tumbang. Terus jalan. Karte-karte marna hai, marte-marte karna hai. Ya, Masya Allah. Berjuang bermati-matian, berjuang sampai mati. Yang benci tetap benci, yang sayang tetap sayang. Masya Allah. Ya. Tak apa-apa Ustaz Abid Liu ya. Masih banyak yang sayang. Masih banyak. Weekly nomor 4 ini harus diturunkan ke nomor 1. Tadi tak baik dilihat nih. Mata saya tak suka lihat. Mau turun nomor 1 ya? Ya. Muhammad Udu, Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Tepat-tepat ya shopping ya teman-teman ya. Jadi hadirin sekalian, kami orang Indonesia berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ustaz Abid Liu karena saudari kami Mondi sudah dibimbing di sana, dijaga di sana, dibantu promote di sana. Sekarang Mondi sudah dikenal banyak orang. Mondi harus tetap tawadhu, jangan sombong, ya. Jangan, ini bahaya. Kalau dunia ini bahaya banget. Jadi kemana-mana orang kenal Mondi sekarang, orang akan minta foto di mana-mana. Ya, ini kalau hati kita tak kita jaga, maka kita sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Ya, tak ada alasan untuk sombong. Maka tetap tawadhu, humble. Ya, katakan aku ini bukan siapa-siapa. Masya Allah. Ya, jadi Mondi ini teman-teman sekalian, dia sudah punya anak di Indonesia. Anak Mondi siapa namanya?
Siapa? Johan. Ah, Johan, anaknya Johan. Umur berapa anaknya Mondi? 4 tahun setengah. Umur 4 tahun setengah, guys. Doakan anaknya dan anak yang soleh, ya. Nah, Nah, Masya Allah. Kalau di Jakarta, kita punya ribuan punkers. depannya ntar di surga. Ah, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi sangka baik, hati jadi baik. Kalau hati kita baik, mati kita baik. Orang-orang yang husnuzon, insya Allah mati husnul khatimah. Begitu juga orang-orang yang suuzon, na'udzubillah mati su'ul khatimah. Jadi Ustaz Abid Liu, saya dengar nasihat ya. Bila kita ingin mati dengan satu kalimat, maka sering-seringlah ucapkan kata-kata itu, kalimat itu. Bila kita ingin mati di satu tempat, maka sering-seringlah main ke tempat itu. Bila kita ingin mati dengan sebuah pakaian, maka sering-seringlah memakai baju itu. Begitu juga sebaliknya, bila kita tak mau mati dengan sebuah kata, jangan ucapkan kata itu. Bila kita tak mau mati di satu tempat, jangan pergi ke sana. Bila kita tidak mau mati dengan satu pakaian, jangan pakai baju itu. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Orang baik matinya baik. Dunia ini tak lama, sebentar saja, sementara saja. Dunia sementara saja, hadirin sekalian. Dunia ini bukanlah tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Berapa banyak orang yang pagi hari masih duduk-duduk di beranda, sore hari sudah di keranda. Maka janganlah jadi orang jahat, jadilah orang baik saja. Tulis yang baik-baik, dengar yang baik-baik, lihat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, sangka yang baik-baik. Kenapa? Tak lama lagi kita tinggalkan dunia dan kita ingin kebaikan itu yang diingat orang. Kita ingin kebaikan itu yang dikenang oleh manusia. Makanya semuanya, baik Mondi, saya, Ustaz Abid Liu, semua yang ada di sini ya, kita harus jadi orang baik dan jangan pernah tayat, jangan pernah lelah jadi orang baik. Teruslah jadi orang baik. Balas kejahatan dengan kebaikan. Meskipun kita tak mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, minimal balaslah kebaikan orang dengan kebaikan. Ya. Jangan hati penuh dengan kebencian. Jangan. Ya. Benci kesalahan orang jangan disalahin. Kita benci dengan penyakit, bukan orang sakit. Allah benci dengan maksiat, bukan pelaku maksiat. Allah benci dengan dosa, bukan dengan pendosa. Nah, jadi kita ini Ustaz Abid Liu mesti memandang umat Rasulullah SAW ini seperti seorang ibu yang memandang anaknya. Jadi ketika ibu melihat anaknya main lumpur, anaknya main sampah, main kotoran, itu ibu tak mungkin akan bunuh anaknya. Dia akan kejar anak itu, dia peluk anak itu, dia mandikan anak itu, dia bersihkan, kemudian dia bagi parfum, dia bagi bedak, powder, kemudian dia peluk. Mahabbah kepada umat. Jadi sekarang itulah kerjanya Ustaz Abid Liu. Dia ke Jakarta, dia sewakan suatu rumah besar di Jakarta. Rumah yang disewa sama Ustaz Abid Liu itu lebih besar daripada rumah saya. Ya, di sana ditempatkan anak-anak pang, dibagi makan, dibagi minum, dibagi uang. Mereka diajarkan sholat. Ya, subhanallah. Dan sampai sekarang masih banyak anak pang yang sekarang sudah hijrah. Bahkan mereka sudah jadi penghafal Quran. Dan semua pahala ini insya Allah akan Allah alirkan ke Ustaz Abid Liu dan tim yang ada di Malaysia. Ya, thank you very much. Ini konten ini yang main-main saja. Di balik konten ini masih banyak lagi apa yang dibuat oleh Ustaz Abid Liu dan teman-teman yang belum dan tidak dia kontenkan. Kami sama-sama dulu pergi ke tempat gempa di mana Ustaz Abid? Di Cianjur ya. Di Cianjur. Kami datang ke Cianjur, datang ke sana, bagi makan ribu-ribu orang. Ya, Ustaz Abid Liu bawa uang. Saya lihat betul tuh uang dibawa. Ya, untung juga jumpa dengan Haji Fandi Sultan juga. Ya. Berebut-rebut fastabiqul khairat, menghabiskan uang fisabilillah. Maka sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tulislah yang baik-baik. Tulislah yang baik-baik. Jangan sangka buruk, sangka baik. Jadilah orang baik ya. Ya, kalau ada kesalahan saya, kesalahan Ustaz Abid, kesalahan Mondi, ya kalian nasihati baik-baik. Ya kita manusia, kita bukan malaikat, betul tak? Subhanallah, subhanallah.